guys, ketemu lagi sama gue Rizky dari JP Works. Hari ini gue mau membahas tentang kit RC Drift untuk pemula. Oke, sekarang karena juga banyak pertanyaan yang masuk ke DM gue, terus juga banyak juga pertanyaan-pertanyaan di sosmed, di grup-grup RC Drift itu yang menanyakan kit RC Drift untuk pemula. Jujur, sebenarnya antara kit pemula dan pro itu bedanya hanya di cost-nya, tapi secara bentuk kitnya itu sama. Terus sekarang gimana sih kalau misal pemula mau coba untuk main RC Drift? Pertama yang harus dibikin adalah cari komunitas di kota lu. Misalnya di Jakarta ada beberapa tempat yang bisa datang ke, contoh yang tempat gue main itu ada di Blok M, terus ada di Bogor, itu bukan Jakarta ya, ada di Bekasi, dan udah sih ada untuk daerah yang dekat sih itu. Terus di Bogor itu ada di Slick Garage, itu di Jalan Merdeka. Nah kalau untuk di Blok M itu adanya di Blok M Square. Terus kalau untuk kota-kota lain gimana? Nah untuk kota-kota lain setahu gue di Jogja ada, di Semarang ada, di Surabaya juga ada. Terus kalau nggak salah kemarin di mana lagi ada, di luar Jawa juga ada kok. Coba di search dulu, cari kalau memang kebetulan lu tinggal di kota yang sama, nggak ada salahnya main-main dulu ke sana, lihat-lihat gimana sih komunitasnya. Terus kalau misalnya memang bisa bertanya-tanya, ya sekalian juga tanya-tanya di sana. Oke, itu kalau misalnya ada komunitasnya di kota, tapi di kota lo tinggal. Tapi kalau misalnya nggak ada gimana? Tapi gue pengen belajar RC Drift. Oke, yang pertama adalah kita mesti cari kitnya dulu kan. Nah untuk kitnya itu mungkin yang bisa gue saranin untuk kit RC Drift itu yang pasti dia harus RWD, karena sekarang ini kit RC Drift itu udah masuk ke RWD semua, udah makin ngikutin mobil benernya juga RWD. Kenapa bukan AWD? AWD itu mobil rally, bukan mobil drift. Itu walaupun masih ada sih yang mencoba untuk pakai AWD, tapi ya percuma juga karena nggak akan bisa main bareng sama yang RWD. Yang RWD itu gerak-geriknya akan sangat berbeda dengan yang RWD. Oke, terus yang sama gue juga nggak saranin cari kit RC Drift RWD yang modifan. Kenapa? Karena itu costnya akan lebih tinggi, dan lu maininnya juga akan lebih sulit. Jadi memang kita mendingan cari yang memang dedicated untuk RC Drift kayak gitu sih. Jadi kalau untuk merek-mereknya sendiri ya bisa untuk yang sekarang ini bisa pakai Yokomo YD2E. YD2E itu dia sebenarnya sih udah nggak ada barunya, atau udah jarang banget, kalaupun ada biasanya stok lama. Itu range-nya masih harganya di bawah 2 juta, atau misalnya harganya 2 juta ke atas itu bisa pakai YD2S, itu bahannya juga plastik. Terus kalau misalnya ada juga D5 juga oke. D5 itu harganya malah cukup murah, itu harganya screenshot sekitar 1,5an ya, nggak sampai 2 juta deh pokoknya. D5 itu juga udah oke. Terus ada MST untuk harganya gue masih nggak terlalu update tuh berapa harganya sekarang. MST itu jadi ada tipe-tipenya, cari yang RWD. Nah terus setelah kita dapat, yang mesti dicari apa lagi? Elektroniknya yang bisa gue saranin untuk saat ini, yang paling istilahnya kalau ngomongin tentang dari harganya yang paling murah itu adalah Hobbywing V21. Itu yang paling murah. Motornya juga bisa pakai Hobbywing juga, cari yang motor 10,5 10,5 T motornya. Terus kalau untuk gyronya bisa pakai gyro, cari either itu Onisiki atau either itu Yokomo, tapi cari yang range-nya itu juga masih cukup murah lah. Yang versi awal itu masih lebih murah. Terus untuk servo itu
bisa pakai Revdi. Revdi sekarang harganya itu di sekitar masih di bawah 900 sampai dengan hari ini. Jadi masih lebih masuk akal lah harganya. Dan itu memang udah dedicated untuk drift. Dan untuk pelek dan ban itu ya, kalau pelek itu cari sesuai selera sama kayak body. Nah kalau pelek itu cari yang offsetnya adalah 6 atau 7 gitu. Dan karena itu adalah golden offsetnya untuk RC drift, jadi yang gampang dikendaliin dan dia itu mempermudah pada saat kita mau setting kaki-kakinya. Terus kalau untuk ban itu sekarang yang lagi banyak dipakai itu ada 2 merek, itu ada DS yang tipe LF3 sama ada Yokomo DRC. Jadi pilih salah satu, sesuaiin aja sama tempat lu main nantinya itu dia pakai bannya apa. Jadi jangan pakai ban yang aneh sendiri gitu, karena nanti pace-nya nggak akan sama, speed-nya nggak akan sama, terus udah gitu angle-nya, gerak geriknya nggak akan sama, nanti lu sendiri yang kesulitan. Apalagi itu. Terus ini setelah semuanya ada nih, gimana sih cara belajar awalnya main RC drift? Pertama itu adalah kita bikin lingkaran, itu bikin angka 8, bikin donat dulu, nanti ada videonya nih di sini nih, cara bikin donatnya itu gimana sih. Terus nanti setelah udah jago nih bikin donat, oke, habis itu kita bikin angka 8. Nah setelah angka 8-nya udah jadi nih, udah bisa main di angka 8 dengan smooth, dengan nggak melintir-melintir, nggak gimana-gimana, baru kita coba untuk tes main di track. Main di track juga gimana, bukan asal ngebut, tapi ikutin racing line-nya. Biasanya tuh di track itu udah ada garis-garis untuk racing line-nya, itu yang diikutin. Lihat yang memang sudah biasa main, lihat racing line-nya seperti ini, bisa nggak ikutin. Kalau misalnya masih belum bisa, memang nggak gampang, tapi itu memang cuma perlu latihan aja kok. Pada saat lu sering latihan, pada saat lu sering main gitu ya, dan memang fokus latihan, biasanya sih nggak terlalu lama lu udah mulai bisa. Karena banyak juga kok yang main mungkin sampai dengan maksimal 3 bulan udah pada bisa main, malah ada yang udah mulai pada bisa battle. Ada beberapa orang yang gua kenal tuh baru main udah start battle udah bagus, udah bisa leadingnya bagus, nge-chase-nya ya masih agak berantakan tapi udah semakin baik makin kesininya gitu. Dan ya ini kan ini contoh RC drift yang tadi gue bilang, kitnya itu adalah kit plastik merek Yokomo ini YD2E. Nah sedangkan kalau misalnya kit yang gue pakai sendiri itu adalah kit ini, gue pakai konversi dari Yokomo juga, dari Yokomo YD2 SX2 itu, cuman udah gue konversi ke FDMC1. Kenapa sih sampai gue konversi? Karena lebih gampang mainnya jadinya, nggak terlalu susah lagi gitu. Jadi mau bikin angle kayak apa tuh bisa dia gitu. Jadi perbedaannya tuh sebenarnya kalau memang kita udah yakin kita mau main itu, ya udah kita upgrade supaya kita mainnya juga lebih gampang, nggak susah lah gitu, cepat untuk bisa jagonya. Bukan jago ya, tapi untuk bisa ngikutin pace permainan yang satu tempat main itu bisa lebih cepat. Karena balik lagi nggak ada yang lebih jago siapa, nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang apa, tapi semuanya kita sama-sama belajar, terutama di RC drift. Gue pun sampai hari ini juga masih belajar. Jadi apabila ada yang ada masukan juga buat gue, misalnya nih kayaknya lebih seru nih kalau misalnya kit bisa dibegini-begini, silahkan komen di video ini. Dan itu akan gue jadiin sebagai masukan ke depannya, supaya gue juga mainnya juga tambah lebih enak kan. Kalau misalnya dia ada yang ngasih masukan bagus buat gue, kenapa enggak gitu. Terus untuk RC drift pemula gue rasa cukup sampai di situ aja sih. Jadi balik lagi kuncinya adalah tidak ada bedanya antara kit RC drift untuk pemula dan pro gitu.
Dan apabila lo suka sama video-video gue, apabila emang apa yang gue share ini berguna, please subscribe di channel gue, dan jangan lupa juga like. Dan kalau misalnya memang lo tahu ada orang yang perlu tentang informasi tentang RC Drift, bisa lo share video-video gue. Terus juga jangan lupa klik juga tanda loncengnya. Kenapa? Supaya lo jadi orang pertama yang tahu pada saat gue upload video baru. Thank you for watching guys.